Dan ternyata selama ini yang suka menarik orang-orang secara tiba-tiba adalah si hewan misterius yang dari tadi dicari-cari oleh Asu bersama anak buahnya yang sudah menjadi makhluk yang besar. Kemudian makhluk misterius ini melemparkan si gadis ini ke atas meja, yang mana orang-orang di restoran tadi sedang bersembunyi di bawahnya, dan keributan pun kembali terjadi. Scene berpindah ke Aisyah yang sedang berada di ruangan lain merenungi nasib sialnya hari ini. Mulai dari putus dari pacarnya, kemudian bertemu dengan Fafa dan Jamal yang membuat dirinya semakin kesal. Dan tiba-tiba mendengar suara dari atas ruangannya, dan ternyata itu adalah Fafa dan Jamal muncul dari atas ruangan tersebut. Aisyah pun mendekatinya dan memarahinya karena telah kabur darinya. Namun Fafa dan Jamal menceritakan apa yang telah dialaminya barusan. 他长这个样子，连左臂上蹿下跳，我们就很害怕啊！跑啊！ Tiba-tiba terdengar sesuatu dari atas mereka, dan ternyata yang muncul adalah Asui yang masih selamat dari kekacauan tadi. Kemudian Fafa dan Jamal memukul Asui karena dirinya lah yang tadi menyekap Fafa di ruangannya. Lalu terlihat penghuni hotel yang keluar dari kamarnya, tiba-tiba kembali dimangsa oleh makhluk misterius itu. Dan mereka berempat pun kabur. Terlihat Fafa dan Jamal sedang bersembunyi di balik meja, dan tiba-tiba mereka yang berusaha agar tidak terlihat oleh makhluk itu, tanpa sengaja Jamal menyentuh setrika yang sangat panas, dan itu hampir membuat dirinya berteriak. Tetapi Fafa berhasil menutup mulutnya sehingga tidak terdengar oleh makhluk itu. Untuk mengalihkan pandangan makhluk itu, Fafa kemudian melemparkan sesuatu agar makhluk itu tidak terus berada di dekatnya. Lalu ketika makhluk itu hampir melihat Aisyah yang sedang pingsan, Jamal kemudian kembali melemparkan sesuatu untuk mengalihkan pandangan makhluk itu, tetapi ternyata yang dilemparnya malah terjatuh di dekatnya. Namun makhluk itu malah melihat Asui yang juga bersembunyi di tempat tersebut. Untungnya Jamal berhasil menyerang makhluk itu menggunakan setrika panas di ekornya, dan makhluk ini pun menjerit kesakitan. Jamal yang sudah tahu kelemahannya lalu bermain-main dengan makhluk tersebut. Dan tiba-tiba Asu yang berlari tak sengaja membuka colokan setrika itu dan membuat makhluk tersebut kembali mengejar mereka. Asu yang sudah melihat lift dengan cepat menekan tombolnya dan ingin menutupnya. Jamal yang melihatnya dengan cepat melompat demi bisa ikut masuk dalam lift tersebut, dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran makhluk tersebut. Ketika mereka berada di dalam, tanpa sengaja Asui menekan tombol lift itu, yang mana membawa mereka kembali ke tempatnya tadi. Dan makhluk misterius itu pun ingin kembali menyerangnya, namun untung saja Samsul datang dengan menembak makhluk tersebut. Jamal kemudian marah ke Asui dan juga ke Samsul karena merekalah penyebab kekacauan ini terjadi. Tetapi Samsul memberi kode bahwa dirinya punya senjata. Lalu Asui memberi penjelasan ke mereka bahwa dengan menjual makanan liar inilah yang membuat dirinya mendapatkan penghasilan. Akan tetapi Fafa tidak terima dengan alasan itu dan berniat pergi untuk melaporkan ke polisi. Dan Samsul kemudian menembak tombol liftnya supaya Fafa dan Jamal tidak macam-macam. Di tengah pembicaraan mereka, tanpa sadar makhluk misterius itu tiba-tiba menghilang. Samsul yang seorang pemburu lalu menyekap mereka bertiga untuk dijadikan umpan untuk makhluk tersebut agar bisa muncul.
Kemudian Jamal dan Fafa saling menyalahkan tentang yang terjadi semua ini, dan Aisyah yang ketakutan tak kunjung berhenti menangis. Lalu Fafa menyuruhnya diam karena itu akan memancing kedatangan makhluk misterius itu. Ternyata betul, makhluk itu pun kembali datang. Dan Samsul kemudian berusaha untuk melumpuhkannya. Dengan susah payah, akhirnya Samsul berhasil mengalahkan makhluk itu. Tetapi, makhluk itu kembali tak terlihat dan hanya meninggalkan ekornya. Alangkah terkejutnya Samsul, makhluk itu ternyata belum mati dan langsung memangsa Samsul dengan ganasnya. Scene berpindah di mana Fafa, Jamal dan Aisyah akhirnya menemukan tempat yang aman di hotel tersebut dengan menaiki sebuah kerangka bambu yang sangat tinggi. Awalnya mereka menolak, tetapi makhluk itu yang kembali muncul membuat mereka terpaksa menaikinya. Tak disangka, makhluk itu juga naik di kerangka bambu ini dan membuat kerangka ini bergoyang yang hampir membuat Jamal terjatuh ke bawah. Akhirnya mereka menemukan cara, yaitu dengan menggoyangkan kerangka ini agar makhluk itu akan susah naik ke atas. Karena saking semangatnya, tiba-tiba Jamal dan Aisyah ikut terjatuh ke bawah, namun masih bisa menggelantung di kerangka tersebut. Tetapi makhluk itu kembali naik ke atas dan itu membuat mereka ketakutan. Kerangka bambu itu yang ingin mulai roboh, dengan cepat Fafa menolongnya dengan menggunakan sebuah tali yang diikatkan di sebuah tiang. Makhluk misterius itu pun terjatuh ke bawah bersama reruntuhan bambu tersebut. Sedangkan mereka bertiga akhirnya berhasil selamat. Scene berlanjut di mana mereka bertiga yang hendak keluar dari hotel ini, tiba-tiba Jamal merasa ada yang menembaknya, dan betul, ternyata dia tertembak di pahanya dan yang melakukan itu adalah Asoy yang ternyata masih selamat. Asoy berkata, semua orang sudah mati dan kalian juga harus menyusulnya. Namun terdengar sesuatu dari reruntuhan bambu tadi, dan tiba-tiba Asoy ditarik ke dalam reruntuhan bambu tersebut. Alangkah terkejutnya saya dan mereka bahwa makhluk misterius tadi ternyata masih hidup. Fafa dan yang lainnya pun kabur. Singkat cerita, ketika mereka berada di ruangan lain, Jamal kemudian menyuruh mereka untuk mencari kereta agar memudahkan membawa Jamal yang tadi tertembak. Mereka pun menemukannya di dalam gudang, namun ternyata Jamal mengunci pintunya dengan kuat dan membiarkan dirinya dimangsa oleh makhluk itu demi menolong keponakannya. Tetapi percuma saja, pintu gudang itu tetap dirusak oleh makhluk itu dan Fafa pun terlempar dibuatnya. Kemudian Fafa yang semakin lemah menyuruh Aisyah agar melemparkan tabung gas itu ke makhluk tersebut karena itu merupakan kelemahannya. Namun ternyata itu belum mempan baginya dan tiba-tiba Aisyah hendak ingin dimakan oleh si makhluk tersebut. Untungnya Fafa berusaha melemparkan kembali tabung gas itu ke mulutnya dan akhirnya makhluk misterius itu pun benar-benar tewas dalam keadaan membeku. Scene berakhir di mana Fafa dan Aisyah yang sudah berhasil selamat. Kemudian Fafa teringat pamannya sambil memegang sisir rambut miliknya dan tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari tersebut dan ternyata yang keluar adalah Jamal yang sampai sekarang masih selamat. Akan tetapi, Mama, ternyata Jamal memiliki kelainan jika rambut palsunya tidak ada di kepalanya. Fafa pun memasangkannya dan mereka pun berpelukan. Tamat, ending yang cukup menjamalkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah
Perhatikanlah baik-baik kemana kamu akan pergi sebelum kamu mendatanginya. Betul nggak? Ya betul lah. Saya perwakilan dari channel KA7 yang beranggotakan 1 orang namun tersebar di seluruh penjuru dunia mengucapkan ikan hiu makan tomat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum.